Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Serhan Munir dari kelas 1D TKJ dengan NIM 47125060. Jadi kali ini saya akan memberitahu cara mengisi data lalu kemudian membuatkan diagram dari data tersebut. Nah, yang pertama kita isi nama barang, lalu kemudian isi tanggal pembelian barang, terus kemudian kita isi ID kebutuhan sesuai dengan jenis kebutuhan. Ini jadi kayak seperti primer angka 0, sekunder dengan angka 1, tersier dengan angka 2. Kemudian kita juga isi tabel harga barang, kemudian tabel jumlah barang juga. Nah, sudah setelah mengisi semua, lalu kita akan mengisi yang pertama terlebih dahulu, yaitu tabel jenis kebutuhan dengan menggunakan formula VLOOKUP, karena kita ingin mengisi dengan menggunakan tabel bantu yang berbentuk vertikal. Jadi kita menggunakan VLOOKUP, terus kita ketik VLOOKUP, kemudian kita tab ID kebutuhan, lalu karena laptop saya di sini memakai koma, jadi setelah itu kita pakai koma. Ada beberapa laptop yang mungkin masih memakai titik koma, ada juga yang pakai koma. Jadi saya menyesuaikan saja. Ini saya pakai koma. Kemudian setelah koma itu kita tabel array atau ngeblok tabel bantu yang kita ingin pakai, yaitu jenis kebutuhan. Lalu kemudian kita kunci dengan Fn F4, lalu koma lagi. Nah, karena di sini kita memakai vertikal, tabel vertikal, data yang ingin kita tampilkan yaitu bagian jenis. Nah, secara vertikal dia berada di bagian kedua, maka setelah itu kita ketik 2. Oke, itu kita ketik false agar menampilkan apa yang ada di dalam tabel tersebut akurat sesuai yang ada pada tabel. Lalu tutup kurung, lalu kita enter. Nah, udah tampil. Lalu kita blok, kita tarik ke bawah. Nah, akhirnya tabel jenis kebutuhan telah terisi. Untuk tabel jenis barang, kita menggunakan tabel bantu itu barang, karena tabel bantunya menggunakan range, jadi kita memakai formula if. Karena kita memakai range seperti range-nya 0 sampai 20.000 itu minimum, 21.000 sampai 50.000 itu medium, dan 55.000 sampai 10.000 itu maksimum. Jadi kita if menggunakan formula if, lalu kita tab, kemudian kita tab tabel harga, kolom harga, kemudian koma, lalu kita masukkan logical testing. Itu lebih kecil, kita menggunakan lebih kecil sama dengan, karena di sini menggunakan range 0 sampai 20.000, jadi kita ketik maksimumnya 20.000, kemudian koma, terus if value if true minimum, karena jika benar lebih kecil atau sama dengan 20.000 dia itu minimum. Terus kita koma lagi, terus lalu kita ketik if, lalu tab kembali,
kolom harga, lalu logical test kita pakai lebih kecil sama dengan, lalu karena di bagian medium itu maksimalnya 50.000, jadi kita klik 50.000, lalu kita koma, lalu menggunakan tanda petik kita mengetikkan value if true nya. Jika true itu maka akan merekam medium, menampilkan data medium. Sementara setelah itu, karena setelah medium itu ada maksimum terakhir dalam 50.000 sampai seterusnya, maka kita tidak perlu pakai if lagi, tapi dia dimasukkan ke dalam value if false. Jadi jika tidak lebih kecil dan tidak sama dengan 50.000 atau lebih dari 50.000, maka dia itu maksimum, menampilkan data maksimum. Nah, setelah itu kita ketik tutup kurung sebanyak 2 kali karena ada 2 tanda kurung sebelumnya, lalu kita enter. Nah, datanya sudah ada maksimum dikarenakan dia itu lebih dari 100.000 atau lebih dari 50.000 lah. Nah, terus untuk modal uang bulanan, yang pertama itu kita ketik saja terlebih dahulu modal awal bulanan kita. Tapi sebelum itu kita buat dulu tabel tambahan, yaitu tabel total harga barang yang kita beli. Kita buat tabel terlebih dahulu. Nah, oke, total harga barang. Oke, kita rapikan dulu. Kita beri warna agar berbeda. Ya, oke. Terus untuk total harga barang itu kita pakai formula harga dikalikan dengan jumlah barang. Harga barang, kemudian kita enter. Nah, setelah itu kita blok, tarik ke bawah, maka semua total harga barang dari atas sampai bawah akan tertampilkan pada monitor. Kemudian pada modal paling atas itu kita isi modal paling awal kita sebelum berbelanja, yaitu contoh di sini saya ingin mengisi 3.500.000. Nah, jika bertanya kenapa tiba-tiba langsung ketika mengisi harga langsung pakai IDR gini, karena sudah saya format sel. Nah, kemudian yang di bawah itu kita pakai formula tab modal yang paling awal, terus kita kurang dengan total harga barang. Oh, maaf, salah. Maaf, saya salah ketik. Seharusnya kurang di sini, tanda kurang. Oke, kurang. Lalu kita enter. Nah, modal, terus kita blok dan tarik ke bawah. Nah, kemudian muncullah modal-modal sebelum membeli barang-barang tersebut. Kenapa modalnya berubah-berubah? Karena modal bakalan berubah ketika kita telah membeli barang, jadi modalnya bakalan berkurang sesuai dengan tanggal pembeliannya, mana yang lebih duluan dibeli. Kemudian untuk selisih kita isi dengan formula total modal dikurang dengan total harga barang. Oke, modal dikurang dengan total harga barang. Lalu kita enter. Nah, setelah itu kita blok, tarik ke bawah. Nah, selesai.
Kemudian setelah tabel semua terisi, kita ingin mengisi parameter untuk membuat diagram sebagai data pada diagram. Jadi kita isi parameter terlebih dahulu. Untuk nilai max kita pakai formula max, kemudian kita tab atau kita blok total harga tabel total harga barang dari atas sampai bawah, lalu kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, begitu juga dengan nilai min, sama seperti max, namun kita menggunakan formula min. Salah. Kemudian tetap, lalu blok kolom tabel total harga barang dari atas sampai bawah, terus kita tutup kurung. Nah, enter, lalu keluar. Begitu juga dengan average, sama lagi, tapi yang berbeda itu cuma formulanya, yaitu menggunakan formula average. Nah, dari atas sampai bawah, kemudian tutup kurung, lalu tutup kurung, lalu tab, enter. Nah, setelah tabel parameter udah lengkap, udah terisi, lalu kita blok tabelnya, lalu ke insert, kemudian kita ke recommended charts untuk membuat diagramnya. Rekomendasi diagram rekomendasi, kita pencet, lalu ini tidak tertampilkan pada layar. Tidak tertampilkan pada layar, maaf. Nanti ada di sini recommended charts, jadi kita pilih charts, lalu setelah kita sudah memilih charts, kita mengklik OK, klik tanda OK, lalu charts akan tertampilkan berlayar. Nah, ini saya sedang mengatur posisinya. Nah, ini jadi diagram dari data ini sudah tertampilkan di layar. Nah, jika ingin menggunakan charts lain bisa juga. Mohon maaf, di sini bagian insertnya tidak tertampilkan ya. Namun di laptop saya udah kelihatan. Nah, intinya pilih charts yang diinginkan, lalu kita klik OK, maka akan menampilkan charts. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.